Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Nurul Mahabbah Kapongan, channel yang membahas seputar elektronika. Pada pertemuan kali ini, di sini Cak Sono diminta untuk memaksimalkan kerja dari driver Yerosi ini. Ini adalah bongkaran dari power amplifier yang sudah dirakit karena hasil dari driver ini kurang maksimal. Nah, jadi buat teman-teman yang punya kendala dengan driver Yerosi seperti ini yang tidak dilengkapi dengan trimpot DCO ataupun trimpot pengatur tegangan bias, ayo kita simak videonya bersama-sama. Oke teman-teman, di sini Cak Sono siapkan trafo 5 ampere untuk melihat kondisi driver ini. Apakah driver ini sudah stabil atau belum? Ayo kita cek keadaan driver ini. Lalu apa kekurangan-kekurangan dari driver ini? Kita perbaiki ya di sini ya. Oke. Kita pasang suplainya di sini menggunakan suplai 45 VAC 5 ampere ya. Oke. Kita jumper dulu inputnya agar tidak ada signal yang masuk ya, yang mempengaruhi pergerakan pada DCO-nya nanti ketika kita cek di bagian DCO. Lalu kita pasang suplainya ya. Oke teman-teman, kita cek tegangan DCO nya ada berapa, tegangan biasnya ada berapa. Kita cek ya dengan avo analog. Perhatikan jarum avo, kita pasang skala di 250 mV. Kita cek DCO nya seperti biasa, probe hitam di ground, probe merah di output speaker. DCO nya min teman-teman. Sebentar ya, DCO nya min berapa kita cek ya. Lumayan besar, DCO nya 55 mV ya. Ini sekalipun driver ini aman untuk speaker ya, tapi nantinya akan terjadi tegangan bias yang tidak seimbang. Oke, seperti apa cara Cak Sono menyeimbangkan tegangan DCO nya dulu ya. Oke, kita lanjut ke pengerjaannya. Kita cabut dulu tegangannya. Oke teman-teman, kita ambil dari input ya. Dari input di sini akan ketemu dengan basis transistor diferensial. Oke, kita coba stabilkan DCO nya ya. Oke teman, ini dari input ya. Dari input masuk ke resistor bagian resonan di sini, dan di sini masuk ke basis ya. Ini basis transistor diferensial yang ini ya. Lalu kita cari kaki kolektornya ya. Oke, kita cari jalannya di sini, resistor menuju ke basis, kolektor ya, kolektor masuk ke resistor, tegangan yang masuk ke tegangan ini, tegangan negatif ya. Oke, di sini ada resistor berapakah. Nah, ini dari kolektor memberi penguatan ke basis
transistor driver di sini. Jadi cara menentukan menyeimbangkan DCO-nya kita coba di resistor ini ya. Resistor yang dari tegangan kolektor pada transistor 2N5401 ini. Kita buka resistornya. Ada berapa nilai resistornya? Di sini resistornya menggunakan resistor 2K2, teman-teman. Oke teman-teman, di sini Cak Sono hanya punya stok trimpot 10K ya. Oke, kita coba ya pakai 10K ya. Kita pasang untuk menggantikan resistor 2K2 tadi. Oke teman-teman, pemberian variabel resistor ini adalah untuk menentukan tegangan bias pada driver yang ini ya. Jadi kita sesuaikan tegangan bias antara bias driver yang ini, yang di bagian negatif dan di bagian positif ini kita seimbangkan sehingga didapatkan DCO di titik 0. Oke, kita lihat apakah cara ini berhasil. Oke, kita lihat berapa. Oke, tegangannya masih negatif ya teman-teman ya, masih min. Kita putar trimpotnya, apakah ada perubahan. Ini teman-teman, sudah mulai naik dia. Oke, tegangannya sudah 0 ya. Ya, teman-teman ya. Tegangannya sudah 0. Ini sudah mantap ini, skala 250 mV. Kita cabut lagi. Lalu kita cek berapa tegangan biasnya ya. Ini sering terjadi serak pada rakitan driver Yeroshi ini. Kenapa? Karena di sini banyak tingkat teman-teman. Karena di sini banyak tingkat, sehingga dari penguatan sini ke sini ini ada penurunan pada tegangan biasnya. Nah, ketika dari sini ditambah lagi penguatan oleh transistor ini, maka di sini tegangan biasnya juga turun teman-teman. Ya, makanya teman-teman harus naikkan tegangan bias yang di sini. Ya, harus naikkan tegangan bias di sini atau di sini. Ya.
Jadi ketika kita naikkan tegangan biasnya di sini, maka bias final juga otomatis akan naik tegangan biasnya. Oke, kita cek lagi berapa tegangan bias finalnya. Kita cek bias positifnya di skala 2 volt ya, 2,5 volt. Ini teman-teman, ini yang menyebabkan di sini suara serak. Di sini tegangan biasnya hampir tidak ada ya, bukan hampir tidak ada, di sini tidak ada tegangan biasnya, nol malah. Oke, coba kita pakai skala 500 mV. Nih, kecil sekali teman-teman, tegangan biasnya kecil sekali ya. Nih, tidak ada pergerakan untuk tegangan biasnya. Oke, kita atasi bagaimana tegangan biasnya bisa naik. Oke teman-teman, setelah kita menemukan DCO nya di titik 0, kita di sini akan menaikkan tegangan biasnya ya. Oke, tetap masih di jalur ini ya, di jalur penguatan transistor di driver ini ya. Kita lihat penguatannya pada kaki kolektor masuk kemana ya. Di sini nih kaki kolektornya kita lihat. Nah, ini ada titik-titik yang masuk ke basis transistor ini. Nah, ini yang nantinya akan memberi penguatan pada kedua driver ini ya. Oke, kita lihat dari kolektor ini ada 2 resistor. Yang satu resistor ini masuk ke basis ini, dan di sini kita cari yang masuk ke basis transistor MJE 340 ini ya. Nih di sini terlihat ada resistor berapa ini, kita nggak tahu nilainya, yang penting kita tahu jalurnya ya. Di sini masuk ke basis, lalu kolektornya ya, kolektornya ke sini di jumper ini ya, ada jumperan di sini. Kolektor di ya, kolektor jumper masuk ke basis transistor driver. Nah, dari sinilah, dari kolektor ini kita pasang hambatan resistor. Berapa nilai resistornya? Lebih baik kita menggunakan VR lagi teman-teman. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menaikkan tegangan bias pada transistor driver ini ya, tujuannya. Oke, kita akan langsung praktekkan ya. Ya, 501 ya. Nah, seperti biasa, seperti tadi kita potong kakinya. Salah satu kakinya kita potong. Lalu kita pasang untuk menggantikan jumperan yang kita buka tadi. Oke, sudah terpasang ya, untuk menggantikan jumperan dari kaki kolektor transistor MJE 340 menuju ke basis transistor driver ini ya. Oke, kita coba apakah cara ini berhasil untuk menaikkan tegangan bias pada driver Yerosi ini. Kita coba lagi teman-teman. Oke, kalau tadi kita cek tegangan pada output speakernya,
Kalau kita tadi cek itu di bagian DCO nya, sekarang kita cek di bagian bias finalnya ya. Caranya seperti ini teman-teman, masih sama caranya. Peroboh hitam di ground, peroboh merah di basis ya, di basis final ya. Oke, kita lihat apakah ada pergerakan pada tegangan biasnya. Tadi 0 ya, biasnya kecil sekali. Sekarang kita cek setelah ditambah VR ya. Kita pasang skalanya di 500 mV. Lalu kita coba pasang lagi tegangannya. Wah, tegangannya naik teman-teman. Kita naikkan biasnya sampai di 450 mV. Ini standar ya, standar minimalnya Cak Sono memberi tegangan bias pada driver. Oke, kita cek lagi ya bias kanan kirinya. Kita cek bias negatifnya. Bias positif 450, bias negatif sama ya teman-teman ya, 450 mV, dan tegangan DCO nya 0. Oke, cara ini berhasil. Sekarang kita coba pada perakitan power amplifiernya.